Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dipta Aryandi. NIM saya yaitu 3070200167. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah dengan tujuan menyampaikan karya tulis saya untuk dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Islam disiplin ilmu yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Retno Anggraini. Yaitu judul saya sudah tertera, yaitu terapi jiwa. Terapi jiwanya adalah terapi puasa. Pertama saya ingin menjelaskan apa itu terapi jiwa. Terapi jiwa itu adalah juga kita bisa mengenal sebagai terapi konseling ya, atau psikoterapi. Itu adalah suatu pendekatan yang mendalam dan terstruktur untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah emosional, psikologis, dan interpersonal. Lalu tujuan utama dari terapi jiwa ini adalah kita itu bisa membantu klien untuk memahami dan mengelola masalah pribadi yang mungkin mempengaruhi kualitas hidup mereka ya. Dan dalam terapi jiwa itu individu terlibat dalam sesi terapeutik dengan seorang profesional terapis yang memiliki pelatihan khusus dalam bidang ini. Lalu dalam rangka ini juga untuk mencapai tujuan dari terapi jiwa itu terapis menggunakan berbagai pendekatan terapeutik yang sesuai dengan kebutuhan klien seperti itu. Lalu di sini saya akan menyampaikan 6 poin penting terapi jiwa menurut Triani dalam bukunya Psikoterapi Islami ya. Yang pertama itu ada mengatasi masalah kesehatan mental. Jadi terapi jiwa itu digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan mental, seperti ya kita bisa mengenal seperti adanya depresi, kecemasan, stres, trauma, bahkan gangguan makan, gangguan tidur, dan masih banyak lagi jenis kesehatan mental ya. Dan terapi jiwa ini dapat menjadi sarana untuk membantu individu yang mengalami gangguan mental untuk mengelola gejala dan memulihkan diri. Lalu yang kedua, poin kedua yaitu ada keterlibatan dengan terapis. Terapi jiwa ini melibatkan hubungan kerjasama antara klien dan seorang terapis atau konselor ya. Nah, saya ingin menjelaskan terapis itu seorang profesional yang memiliki pelatihan khusus dalam membantu individu mengatasi masalah emosional dan psikologis, dan mereka ini menggunakan berbagai pendekatan dan teknik terapeutik untuk membantu klien. Itu. Lalu poin yang ketiga yaitu pendekatan yang beragam. Jadi ada beberapa aliran ya dalam pendekatan terapi jiwa itu, termasuk pendekatan secara kognitif, perilaku, psikoanalitik, humanistik, gestalt, dan sebenarnya masih banyak lagi. Lalu setiap pendekatan itu memiliki teori dan teknik khusus yang digunakan dalam sesi terapi, tergantung pada kebutuhan dan preferensi klien. Poin yang keempat itu ada eksplorasi emosi dan pengalaman. Dalam poin ini itu terapi jiwa itu mendorong klien untuk menggali dan memahami perasaan mereka sendiri. Jadi terapi itu mendorong klien untuk menggali pemahaman tentang perasaan mereka, pikiran mereka, dan pengalaman mereka yang secara mendalam. Dan hal ini itu sangat bisa membantu klien mengenali pola pikiran yang mungkin merugikan dan mencari cara untuk mengubahnya, seperti itu. Lalu ada poin yang kelima yaitu perubahan dan pertumbuhan pribadi. Dalam poin ini tujuan utama terapi jiwa itu untuk membantu klien mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Ini bisa berarti mengembangkan keterampilan coping yang lebih baik mungkin, atau memahami konflik interpersonal, atau mungkin bisa mengatasi trauma pada masa lalu. Dan terapi jiwa juga dapat mendorong pertumbuhan pribadi dan penguatan klien. Lalu poin yang keenam, poin yang terakhir, ada kerahasiaan dan kepercayaan. Jadi di poin ini tuh terapi jiwa itu biasanya dilakukan dalam suasana yang aman dan penuh kepercayaan. Dan dalam poin itu terapis itu mengikuti etika profesional dan menjaga kerahasiaan percakapan dengan klien, kecuali dalam situasi tertentu yang melibatkan keamanan atau kewajiban hukum ya.
Lalu masuk ke terapi puasa. Apa itu terapi puasa? Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang terapi puasa. Terapi puasa adalah pendekatan yang melibatkan praktik puasa untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mungkin juga dimensi spiritual ya. Terapi puasa itu dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk puasa intermittent, puasa berbasis agama, atau diet yang membatasi asupan kalori dalam periode tertentu. Jadi terapi puasa itu dapat mengambil beberapa bentuk, seperti ada beberapa bentuk terapi puasa yang sudah saya sebutkan. Dan tujuan umum terapi puasa itu ada 4. Saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada membersihkan tubuh. Jadi puasa itu sering digunakan sebagai metode untuk membersihkan tubuh dari racun atau zat-zat yang mungkin telah terakumulasi akibat pola makan yang tidak sehat atau paparan zat-zat yang berbahaya seperti itu. Dengan menghentikan asupan makanan selama periode tertentu, jadi dalam puasa ini tubuh itu memiliki kesempatan untuk memproses dan mengeluarkan zat-zat berbahaya tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Terapi puasa itu biasanya juga digunakan untuk mempromosikan kesehatan fisik secara umum. Jadi termasuk manfaat. Jadi untuk penurunan berat badan, penurunan berat badan, ada bisa juga peningkatan fungsi jantung, peningkatan sensitivitas insulin, dan peningkatan kadar energi seperti itu. Dan poin ketiga adalah aspek spiritual. Nah, beberapa bentuk puasa seperti puasa berbasis agama itu juga memiliki dimensi spiritual. Orang melakukan puasa sebagai bagian dari praktek keagamaan, ritual, atau pencarian makna spiritual. Dan ini dapat mencakup puasa selama bulan Ramadan. Dalam Islam bulan Ramadan, dan dalam Yudaisme itu ada puasa Yom Kippur, atau puasa sebagai bentuk disiplin ilmu dalam berbagai tradisi keagamaan. Lalu yang poin yang keempat yaitu metode variasi. Terapi puasa dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk puasa intermittent atau yang melibatkan periode tertentu dalam sehari atau minggu di mana tidak ada makanan, atau puasa berbasis kalori, atau bisa disebut juga mengurangi asupan kalori dalam tubuh secara signifikan. Dan ada satu lagi, yaitu puasa ekstensif. Puasa ekstensif itu puasa yang berlangsung selama beberapa hari atau lebih. Nah, dan terapi puasa ini harus dilakukan dengan bijak ya. Terapi puasa ini harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan panduan medis jika diinginkan untuk tujuannya itu kesehatan fisik. Dan puasa itu juga tidak begitu cocok untuk semua orang ya, terutama orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Alangkah baiknya untuk konsultasi dengan seorang profesional medis ya sebelum memulai terapi puasa itu secara bijak, terutama jika Anda memiliki masalah kesehatan yang mendasarinya seperti itu. Lalu ada variasi praktek puasa pada umumnya. Yang pertama itu ada puasa Ramadan. Jadi ada 5 poin di sini, yaitu yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Dan selama puasa ini umat muslim menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas seksual dari fajar hingga matahari terbenam, dan dengan aturan-aturan yang lainnya seperti itu puasa Ramadan. Lalu puasa sunnah. Puasa sunnah ini dilakukan di luar bulan Ramadan ya, bisa dilakukan di bulan Ramadan dan tidak wajib dilakukan. Dan contoh puasa sunnah itu ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau itu bisa dilakukan tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah, dan ada juga puasa Daud. Lalu yang ketiga ada puasa intermittent. Puasa ini dilakukan dengan cara mengatur jadwal makan dan puasa secara bergantian. Contoh puasa intermittent itu puasa 16/8 atau 16 jam puasa, 8 jam makan seperti itu. Dan puasa 5/2 atau makan normal selama 5 hari dan puasa selama 2 hari seperti itu. Lalu yang keempat ada puasa terapi. Puasa ini itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang. Contoh terapi puasa ini tuh puasa untuk menurunkan berat badan, puasa untuk mengatasi penyakit tertentu, dan puasa untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus.
Dan terakhir, dan poin kelima itu ada puasa tazkiyatun nafs, atau puasa itu bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan dilakukan seperti itu. Dan puasa itu dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas yang tidak bermanfaat selama 1 atau beberapa hari seperti itu. Lalu integrasi terapi jiwa dan terapi puasa. Kombinasi terapi jiwa atau terapi psikologis atau konseling ya, dan terapi puasa itu dapat memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada konteks dan tujuannya. Nah, ada beberapa alasan mengapa ada kebutuhan untuk menggabungkan kedua pendekatan ini ya, serta potensi manfaatnya dalam mencapai keseimbangan antara tubuh dan jiwa itu. Diantaranya ada 6 poin di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada mengintegrasikan pendekatan holistik. Kesehatan manusia ini tidak hanya terdiri dari aspek fisik, tetapi juga secara emosional, mental, dan spiritual gitu. Dan menggabungkan terapi jiwa dan terapi puasa itu bisa memungkinkan pendekatan holistik yang mengakui bahwa tubuh dan jiwa saling terikat, dan ini dapat membantu individu untuk mengatasi masalah psikologis, emosional, atau hubungan yang mungkin memengaruhi kesehatan fisik mereka. Lalu poin yang kedua ada manajemen stres dan keseimbangan emosional. Puasa itu dapat menjadi waktu di mana seseorang fokus pada introspeksi dirinya secara spiritualitas dan pertimbangan mendalam. Integrasi terapi jiwa dengan praktik puasa itu dapat membantu individu dalam mengelola stres, mengidentifikasi dan mengatasi emosi negatif, dan juga dapat mencapai keseimbangan emosional. Dan ini juga adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan jiwa. Lalu poin yang ketiga, peningkatan kepatuhan terhadap puasa. Jadi terapi jiwa itu dapat membantu individu dalam mengatasi hambatan psikologis yang mungkin menghambat mereka dalam menjalani puasa. Masalah seperti kecanduan makanan atau bahkan terjebak oleh kebiasaan buruk itu dapat diatasi dengan dukungan psikologis yang pada gilirannya memungkinkan seseorang untuk menjalani puasa dengan lebih sukses. Lalu poin yang keempat, pencapaian tujuan kesehatan. Puasa juga dapat digunakan sebagai metode detoksifikasi ya, atau pengelolaan berat badan. Dan integrasi terapi jiwa dapat membantu individu untuk mengatasi masalah mental yang mungkin menjadi penghambat dalam mencapai tujuan kesehatan mereka. Ini juga termasuk mengatasi perilaku makan yang tidak sehat, mengelola kecanduan, dan meningkatkan motivasi diri. Itu. Lalu poin yang kelima, pencapaian keseimbangan holistik. Nah, keseimbangan antara tubuh dan jiwa itu adalah kunci untuk kesejahteraan holistik. Dan menggabungkan terapi jiwa dan terapi puasa dapat membantu individu untuk mencapai keseimbangan ini dengan cara yang lebih komprehensif. Dan ini juga termasuk dapat menjaga kesehatan fisik ya, dan kesehatan mental itu secara bersamaan justru seperti itu. Dan poin yang terakhir adalah peningkatan kesadaran diri. Terapi jiwa itu dapat membantu individu dalam meningkatkan kesadaran diri mereka, mengenali motivasi dan kebutuhan pribadi mereka, serta mereka tuh dapat memahami cara bagaimana praktik puasa dapat menjadi alat untuk pertumbuhan spiritual dan pribadi seperti itu. Lalu tantangan dan kendala. Praktik puasa itu sering memerlukan akses ke makanan sehat dan fasilitas olahraga. Bagi individu yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses ke sumber daya ini akan integrasi terapi jiwa dan terapi puasa mungkin menjadi sedikit lebih sulit ya. Tapi selain itu, keterbatasan fisik dan psikologis juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Lalu baik, dari sekian poin yang saya sampaikan, saya menarik kesimpulan yaitu dalam menggabungkan terapi jiwa dan terapi puasa itu terdapat potensi manfaat yang signifikan ya, untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik. Integrasi ini bertujuan untuk merawat individu secara holistik, mengakui bahwa kesehatan mental dan fisik itu tidak dapat dipisahkan, dan masalah dalam satu aspek dapat memengaruhi aspek yang lain. Syukran katsiran. Sekian penjelasan karya tulis saya yang dengan judul terapi jiwa, yaitu terapi puasa ya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Apabila ada ilmu yang bisa bermanfaat itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.